Halo darahku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kisah tentang hilangnya seorang gadis remaja berusia 19 tahun pada tahun 1988. Peristiwa ini terjadi di negara bagian Amerika Serikat yaitu New Mexico. Jadi di sini ada seorang gadis bernama Tara Kaliko, di mana saat itu dia berusia 19 tahun. Tara adalah seorang gadis yang cerdas, cantik, dan juga periang. Tetapi pada suatu hari, dia berpamitan pada ibunya dan tidak pernah kembali lagi pulang ke rumah. Seperti apa kisahnya dan bagaimana bisa seorang gadis 19 tahun tiba-tiba dia menghilang dan gak ada seorang pun tahu di mana keberadaannya sampai hari ini. Selamat datang di Diary Satrio Wahyu. Jadi Tara Kaliko ini adalah seorang gadis muda yang cantik, baik, menarik, dan di usianya yang masih sangat muda, 19 tahun, saat itu dia sudah memiliki seorang kekasih, dan hubungan kekasihnya ini cukup baik lah gitu sama keluarganya. Jadi Tara ini tinggal di negara bagian Amerika Serikat yaitu New Mexico bersama ayah dan ibunya. Jadi mereka ini cuma bertiga tinggalnya. Dan Tara ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan kedua orang tuanya, terutama sama ibunya. Saking dekatnya, Tara ini memiliki kebiasaan yang sama dengan sang ibu, yaitu bersepeda di pagi hari. Jadi setiap paginya Tara sama ibunya ini suka bersepeda, tetapi berbeda dengan hari itu. Jadi pada hari itu, tepatnya pada tanggal 20 September 1988, kehidupan keluarga kecil yang tadinya bahagia ini mendadak berubah. Karena sejak hari itu, 20 September 1988, Tara yang cantik ini pergi untuk bersepeda, tetapi tidak pernah pulang lagi. Pada tanggal 20 September 1988, tepatnya pagi hari, dia ini berpamitan kepada ibunya untuk bersepeda. Berbeda dengan hari-hari biasanya, di mana Tara selalu pergi sama ibunya, tetapi hari itu, Tara berpamitan untuk bersepeda sendirian. Ibunya mengiyakan aja, karena selain usia Tara yang sudah bukan anak-anak lagi, 19 tahun, dia juga berpamitan sama ibunya bahwa nanti setelah bersepeda, dia mau bermain tenis bersama pacarnya. Tetapi anehnya pagi hari sebelum si Tara ini pergi, Tara berpamitan sama ibunya sembari bercanda. Dia itu bilang sama ibunya itu kayak gini nih, "Ibu, nanti kalau sampai siang hari saya tuh nggak pulang, tolong cari saya." Nah, karena nadanya bercandaan dan ibunya ini menganggap itu juga bercandaan, ibunya cuma membalasnya dengan senyuman saja. Tapi siapa sangka waktu berlalu dan hari pun menunjukkan siang hari dan Tara benar-benar tidak kembali pulang ke rumah. Nah, akhirnya karena dia tahu putrinya tidak pulang, ibunya yang mulai panik ini mengajak ayahnya untuk mencari Tara. Dan dia itu mencari, mereka berdua nih, ayah sama ibunya tuh mencari Tara di rute sepanjang mereka itu biasanya bersepeda setiap paginya. Ibu dan Tara ini kan setiap paginya bersepeda. Jadi ibunya tuh mencari di rute sepanjang mereka biasanya bersepeda itu. Tara pun tidak ditemukan sampai sore harinya, bahkan sampai hari berubah menjadi malam pun Tara belum ditemukan. Nah, karena makin panik, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk lapor ke polisi. Mereka bilang sama polisi bahwa putrinya menghilang tiba-tiba Pak tadi setelah dia berpamitan untuk pergi bersepeda bersama pacarnya. Ya tentu saja mereka lapor ke polisi dengan harapan polisi bisa menemukan putrinya dalam kondisi baik-baik saja. Nah, setelah mendengar atau mendapatkan laporan dari ayah dan ibunya Tara, polisi langsung mengadakan pencarian di malam itu juga. Yang polisi lakukan kurang lebihnya sama yang ayah dan ibunya Tara ini lakukan, yaitu menyisir rute di mana biasanya Tara bersepeda pagi hari bersama ibunya. Selain itu mereka juga menanyai teman-temannya dan menanyai beberapa orang yang berada di sepanjang rute tersebut. Akan tetapi sedihnya, malam itu polisi pun tidak berhasil menemukan atau mendapati di mana Tara berada. Dan keesokan paginya pencarian pun terus dilakukan lagi. Polisi kembali menelusuri rute di mana Tara biasa bersepeda dengan lebih teliti lagi dan menanyai teman-temannya. Dan di sepanjang rute itu di salah satu titik polisi menemukan salah satu temuan yang diharapkan bisa menjadi titik terang untuk menemukan keberadaannya Tara dalam kondisi baik-baik saja. Di salah satu titik polisi menemukan Walkman, alat bantu untuk alat yang buat dengerin musik tuh, Walkman tuh zaman dulu tuh, tapi dalam kondisi sudah rusak. Nah, ibunya Tara langsung tahu bahwa itu adalah Walkman milik putrinya. Tapi Taranya di mana? Taranya belum ditemukan. Nah, karena Tara belum juga ditemukan, polisi terus mengadakan pencarian. Kedua orang tuanya juga nggak mau kalah, dia ikut mencari dan juga dibantu oleh beberapa relawan di sana. Dan di sana polisi mulai menanyakan satu persatu ke orang-orang yang berada di rute-rute tersebut. Dan di sana ada kesaksian seseorang yang mengatakan bahwa sepertinya saya melihat Tara, Pak. Dia bersepeda. Saya tahu kok anak itu sering banget lewat sini setiap pagi sama ibunya toh. Tapi hari itu dia bersepeda sendirian. Tapi Pak, waktu saya melihat dia bersepeda
bersepeda, saya juga melihat ada sebuah truk besar yang berjalan perlahan mendekati Tara. Tapi setelah itu saya nggak tahu Pak apa yang terjadi sama Tara. Akhirnya berita menghilangnya Tara Kaliko menyebar ke seluruh penjuru negeri itu. Tapi anehnya Tara pun tetap tidak ditemukan. Gak ada satu orang pun yang bisa menemukan keberadaannya Tara dan lapor ke polisi atau kedua orang tuanya. Bahkan setelah 1 tahun baru ditemukan satu petunjuk lagi. Di sebuah halaman mall yang jaraknya itu 1.500 mil kurang lebihnya dari tempat Tara tinggal, itu seseorang menemukan sebuah foto Polaroid. Di dalam foto tersebut ada gambar seorang gadis dan seorang anak laki-laki. Dan di dalam foto tersebut, gadis dan anak laki-laki ini diikat tangannya, diikat kakinya, dan juga mulutnya itu ditutup menggunakan lakban. Karena berita hilangnya Tara ini sudah beredar luas, gambarnya, fotonya Tara juga sudah beredar luas, orang yang menemukan foto tersebut langsung bisa mengenali siapa gadis yang ada di dalam foto itu. Sepertinya ini foto Tara. Langsunglah foto Polaroid ini dibawa ke kantor polisi. Dari kantor polisi, foto Polaroid ini dibawa lagi ke rumahnya Tara. Ditunjukin nih ke bapak sama ibunya Tara. Dan ternyata dari ciri-ciri fisiknya, ibunya Tara langsung bisa tahu dan mengenali bahwa gadis yang ada di dalam foto itu memang benar-benar putrinya. Tara Kaliko bersama seorang anak kecil laki-laki diikat tangan dan kakinya, mulutnya ditutupin pakai lakban. Tapi apakah dengan petunjuk foto Polaroid tersebut sudah bisa menemukan keberadaannya Tara? Ternyata belum. Dan sedihnya lagi, sosok Tara Kaliko tetap tidak dapat ditemukan keberadaannya, entah hidup atau sudah meninggal dunia, sampai tahun 2002 silam setelah ayahnya meninggal dunia di tahun itu, dan 4 tahun kemudian ibunya menyusul di tahun 2006 juga ikut meninggal dunia. Tapi keberadaan Tara Kaliko tetap tidak bisa diketahui di mana keberadaannya. Nah, karena hilangnya Tara Kaliko ini bisa dibilang adalah sebuah kasus yang cukup misterius, sangat misterius, bahkan sampai puluhan tahun tidak bisa ditemukan, maka muncullah teori-teori di tengah masyarakat. Teori yang pertama adalah Tara diculik oleh seorang psikopat. Hal ini didasarkan oleh temuan foto Polaroid di mana di dalam foto tersebut menunjukkan adanya seorang gadis dan seorang anak laki-laki yang diikat tangan kaki serta ditutup lakban mulutnya. Dan di dalam foto tersebut seolah-olah Tara itu sedang ketakutan sama anak laki-laki itu. Nah, makanya muncullah sebuah teori bahwa Tara dan anak laki-laki itu diculik oleh seorang psikopat. Tetapi ada teori lain yang mengatakan bahwa mungkin sebenarnya Tara ini sengaja kabur dari rumah dan foto Polaroid tersebut sengaja dibuat oleh Tara. Jadi sengaja mengikat tangan dan kakinya terus seolah-olah disumpal itu supaya seolah-olah ini adalah kejadian penculikan. Tetapi entah kenapa aku lebih percaya kepada teori yang ketiga yang mengatakan atau mencurigai bahwa sosok kekasihnya lah yang menjadi orang paling bertanggung jawab atas hilangnya Tara Kaliko. Mengingat sebelum pergi tadi Tara Kaliko sempat berpamitan sama ibunya kalau sampai siang hari dia nggak pulang tolong cari saya. Dan hal ini sepertinya seolah-olah menunjukkan bahwa Tara sudah punya feeling atau udah punya firasat bahwa dia itu mau diapa-apain sama seseorang. Kemungkinan aja mereka berdua antara Tara dan kekasihnya ini sedang terlibat masalah atau percekcokan dan mereka ingin bertemu untuk menyelesaikan masalah, tetapi ada kemungkinan pacarnya ini melakukan apa-apa sama Tara. Jadi gimana Dara kalau menurut kalian? Teori mana yang menurut kalian paling mendekati kebenaran dan paling mungkin terjadi? Oke, thank you Daraku semuanya. Thank you banget udah mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mungkin ini gak terlalu panjang videonya, tapi cukup seru untuk kita bahas. Jadi teori yang pertama, kedua, atau ketiga, atau barangkali kalian memiliki teori yang lain. Silahkan ramaikan kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semakin viral. Bye! Studio baru gue, oke nggak backgroundnya? Kurang gambar Marilyn Monroe kali ya, ini udah folk-folk gini ya. Tapi kayaknya kalau gue pakai baju hitam putih lebih seru kali ya. Next video aja gue pakai baju hitam putih. Lebih vintage gitu, industrial.